Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 16 Februari 2024 ya teman-teman. Sudah cukup lama ya cuti dari Stock Request, sekarang baru sempat bikin lagi. Semoga mulai minggu depan bisa mulai konsisten bikin terus ya teman-teman ya. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham requestan teman-teman. Ya, tapi kali ini nggak sempet aku bikin requestan, jadi aku bikin recap market aja, sama mungkin ada beberapa saham yang menarik yang akan aku spill. Tapi sebelumnya kita mau recap dulu menu sore kita minggu ini ya, dimana aku memberikan 6 watchlist menu sore dan 4 dari 6-nya jalan. Ya, dengan lumayan lah ya, 3% minimal, dan bahkan ada satu saham yaitu PTMP yang kalau teman-teman cek itu kita belinya bener-bener di bottom ya di tanggal 12 dan sampai sekarang masih terus jalan. Jadi ini termasuk jackpotnya. Kalau teman masih hold ya floating profit sudah hampir 20%-an ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, teman bisa join di webinar di Trading Masterclass. Materi ini sudah di-update berkali-kali ya, 5 kali lebih, dan selalu ada receipt ya teman-teman, jadi bayarnya sekali bisa langsung receipt terus-terusan ya, ini lifetime receipt, teman bisa cek sendiri. Dan kalau teman-teman penasaran dengan gimana kekuatannya ya, seberapa strong ilmu beli sore jual pagi yang biasa aku share ya, silahkan teman-teman join di sini aja ya. Dan cukup banyak juga alumni-alumni yang sudah sukses, dan aku harapkan teman-teman yang ikut juga bisa sukses karena kita sifatnya adalah lifetime consultation. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan atau mau diskusi ya, mau itu onsite atau online atau misalkan online ya, aku feel free to discuss ya. Jadi kita sifatnya adalah pendampingannya, kita bikin secara lifetime ya. Beda ya dengan kelas-kelas saham yang lain ya, mungkin dia online juga ya, harganya 10 juta, 8 juta segala macam ya. Tapi berapa banyak dari mereka yang bisa memberikan lifetime education atau lifetime guidance ya. Dan bahkan kalau ada update materi pun kita update terus teman-teman. Ya. Jadi menurutku dengan harga segini itu sangat-sangat worth it, dan ini masih harga early bird. Kelasnya akan dimulai 2 Maret ya. Jadi tiap Sabtu awal bulan, sekitar 2 minggu lagi. Oke. Nah, langsung aja kita mulai ke pembahasan kita terkait IHSG terlebih dahulu ya. Selamat bagi pendukung PAHA 02 ya, dimana IHSG kita naik luar biasa, dan Happy Chinese New Year juga bagi teman-teman yang merayakan ya. Kenaikan IHSG kita minggu ini cukup bagus, cukup masif. Terlihat bahwa euforia market jauh lebih suka memang jika memang si Pak Prabowo ya atau Paslon 02 menjadi presiden ya, dan beberapa saham big banks euforianya sangat luar biasa ya, bahkan menyentuh level all time high yang baru ya, most of them. Jadi congrats bagi teman-teman yang memang rutin untuk invest di saham blue chip big banks. Oke. Nah, terus kemudian gimana skenario IHSG minggu depan? Nah, kalau teman-teman cek secara weekly chart, IHSG lagi di resisten yang cukup kuat ya, teman-teman. Ya, resisten yang cukup kuat. Resisten ini sebenarnya ada 2 skenario yang mungkin terjadi bagi IHSG kita. Skenario pertama adalah dia membentuk sounding dulu ya, jadi dia membentuk kayak cup and handle yang dengan time frame yang lebih besar di sini misalnya, untuk sebelum dia di breakout. Atau skenario kedua adalah dia bisa langsung break minggu depan ya. Aku nggak tahu ada katalis positif apa lagi bagi IHSG kita, cuma yang jelas yang perlu teman-teman notice adalah hati-hati, karena by historical saham-saham big banks itu akan cenderung melemah di bulan ketiga dan juga bulan keempat ya. Kenapa? Karena di bulan 3 dia sudah selesai membagikan dividen ya, dan juga laporan keuangannya kan udah pada keluar ya, jadi katalis positifnya udah gak ada gitu loh. Jadi hati-hati buat yang pegang big banks. Kalau misalkan memang invest dan pegang di bawah ya udah lanjutin aja, tapi kalau memang baru buy ya saranku sih watch ya. Nanti kita akan sekalian bahas juga ya untuk saham big banks itu sendiri. Selain itu, katalis positif bagi IHSG kita setelah terpilihnya Paslon 02 sebenarnya belum ada lagi ya. Jadi kita lebih ke wait and see sebenarnya sampai nunggu data keuangan terbaru yang rilis, dan juga beberapa emiten di laporan keuangan Q4 ya. Beberapa emiten dari laporan keuangannya ada yang mengejutkan bagus, ada yang memang mostly nggak gitu bagus sih. Oke. Nah,
kita akan langsung ke pembahasan sahamnya ya. 3 saham yang akan aku bahas adalah saham pertama adalah Big Banks dulu ya, Big Bang, terus kemudian yang kedua saham Breeze, dan yang ketiga adalah saham cuan ya. Apakah saham cuan ini, saham saingan Om PP, masih bisa untuk perform baik atau tidak? Oke, pertama adalah Big Banks dulu ya. BBRI, BMRI, BBRI, dan juga BBNI. Kalau teman-teman cek, sorry BBCA juga ya, BBCA kelupaan. Kalau teman-teman cek, memang ini udah all time high semua ya, udah all time high secara grafik juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini adalah area resisten? Kalau untuk mengukur tersebut, teman-teman bisa pakai fitur yang namanya Fibonacci ya, Fibonacci yang terbalik. Nah, ditarik dari swing high ke swing low yang terakhir. Ya. Kalau misalkan kita cek untuk saham BBCA itu dia lagi di pertengahan ya. Jadi harusnya ya kurang lebih dia masih ada upside lah ke 10.200. Tapi beda nih dengan saham-saham Big Banks lain yang mungkin beberapa dari mereka udah sampai pada area krusialnya. Contoh kalau kita tarik dari si Bank Mandiri ya. Tarik dari sini deh. Nah, Bank Mandiri itu udah di 161,8. Jadi should be lebih ke arah untuk dia melemah gitu ya. Dan secara indikator stokastik pun kelihatan nih ada pelemahan divergence gitu loh di daily ya. Jadi kemungkinan besar akan lebih cenderung untuk koreksi. Kemudian BBNI sendiri gimana? Nah, kalau BBNI lagi ketahan juga area Fibonacci 138,2. Jadi sama satu lagi tadi BBRI. Nah, BBRI juga ketahan 138,2 ya. Jadi lebih ke 3 dari 4 Big Banks ini mulai lagi di area resisten. Jadi kemungkinan besar akan ada tekanan bagi IHSG kita minggu depan kalau misalkan Big Banks-nya koreksi gitu ya. Tapi kalau misalkan memang mereka nggak koreksi ya harusnya aman. Secara broker summary gimana? Ya aku no comment lah ya kalau untuk Big Banks ya. Karena broker summary juga oke. Infonya juga gede ya, sekitar minggu ini tuh info dari foreign hampir 10T. Ya BBRI bagus infonya, BMRI juga bagus ya. BBNI dan juga BBCA. Cuma memang secara info yang paling kecil apa? BBNI. Karena memang mode-nya berbeda. Jadi kalau lebih itu Big Banks ya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Kemungkinan besar akan ada secondary reaction karena memang most of them sudah berada di area resistance Fibonacci golden ratio-nya. Jadi bagi yang pegang harap untuk disiplin dengan level stop loss-nya. Begitu. Yang kedua adalah Breeze. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang ketinggalan nih, kok Breeze masih oke gak untuk dikoleksi? Nah, kalau misalkan teman-teman cek untuk Breeze secara behavior sahamnya, ini sebenarnya dia cukup konsisten, ketahan di exponential moving average 20 ya. Secara karakteristik ya, 1 kali di sini, 2 kali di sini, dan juga 3 kali di sini. Jadi bisa dibilang kalau misalkan teman-teman mau cari area best buy, carinya di mana? Yaitu di sini. Ini yang paling menarik untuk di best buy. Yaitu di sekitar area 2160 sampai 2200 ya. Dan hati-hati bahwa ini ada bentuk tipe candlestick-nya taking profit. Ya, secara stokastik pun ini udah mulai ada divergence secara daily-nya. Jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah dia koreksi dulu. Kalau kita combine dengan Fibonacci, dia bisa koreksi sampai berapa? Ya kalau 38,2 ya agak jauh ya. 2070-an. Ya jadi sebenarnya kalau misalkan teman mau cicil buy dari area sini sebenarnya oke nih, EMA 20. Kalau dia trennya masih strong, harusnya dia ketahan. Tapi kalau memang dia mulai melemah, ya hati-hati. Dan FYI ini juga sudah di break patternnya. Nah ini kalau teman-teman cek di sini ada pattern apa? Right. Kayak semacam rising wedge ya. Hati-hati kalau misalkan besok di breakdown lagi. Tentunya ini sudah menjadi indikator yang kurang bagus lah ya bagi saham Breeze, bahwa dia akan koreksi dulu dari tren kuatnya.
gitu ya. Jadi untuk brace aku lebih ke arah wait and see dulu sih, tunggu area support baru kita untuk ambil lagi, karena buat apa gitu ya kita ngambilnya buru-buru tapi ternyata bukan di main area yang diinginkan gitu kan. Terakhir yang mau aku review adalah saham cuan. Nah, menurut aku di antara saham-saham tadi yang paling menarik posisinya adalah di saham cuan. Kenapa? Satu, ini lagi di support. Ini bener banget jelas bahwa ini adalah area support. Yang kedua adalah secara broker summary minggu ini cuan mulai bagus. Ya. Mulai bagus ya, bukan berarti mutlak bagus gitu, enggak. Kemudian secara price action juga dia memang kena sentimen buruk ya, di exit, dikeluarkan dari indeks MSCI, jadi dia ARB 3 kali berturut-turut dan kemudian technical rebound. Nah, pertanyaan technical reboundnya sampai berapa? Nah, technical reboundnya bisa jadi mungkin ke sini nih, ke area 8.100 sampai ke area 8.800. Jadi menurutku untuk saham cuan ini potensial upside-nya masih lumayan dan dia lebih cenderung untuk dekat ke area support ya daripada area resisten. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba untuk buat trading plan-nya, ini harusnya bisa. Ya. Ini harusnya bisa. Ya, kalau misalkan dari tanggal 16 dia mulai ada akumulasi broker summary-nya. Kalau dari tanggal 12 mulai better gitu. Jadi mulai distribusi sudah mulai mereda. Nah, kalau misalkan teman mau main disiplin, ya ini harusnya bisa jadi area support nih. Nah, kita area berapa tuh? 6.300-an lah ya. 6.300 sampai 6.500. Oke, kita coba buat trading plan-nya dengan harga sekarang 6.625, support 1 6.500, support 2 6.300 ya. Ini sekitar ya, area sekitar dengan target price di sekitar area 8.100 sampai 8.200. Ya, risk dan rewardnya masih lumayan kok. Kalaupun misalkan teman-teman bilang ini terlalu optimis nih, ya turunin aja targetnya ke resisten terdekat. Bisa turunin, coba di sini kan ada gap ya. Sini ada tutup gap sekitar 7.300. Ya harusnya masih oke kok. Ya 1/2 ya, shoot me masih oke dan masih bisa dicoba. Nah, kemudian kalau teman-teman cek juga ya beberapa indikator juga sudah mulai pembalikan arah ya. Stokastiknya juga sudah mulai, ini indikator momentum stokastik ya, udah mulai divergence juga. Jadi menurutku ada potensi banget nih untuk saham cuan untuk dia rejection minggu depan. Ya, semoga kejadian ya, supaya teman-teman bisa cuan juga nih. Dan kalau kita kebedah ke time frame yang lebih kecil, tentu ini lebih kelihatan lagi ya, secara indikator MACD dan stokastik dua-duanya barengan ya, membentuk divergence. Jadi ini sudah sign awal bahwa kemungkinan besar cuan akan rejection minggu depan. Ya. Tinggal apakah dia mampu break ini aja nih, resistance ini. Ya, ini kan ada, kalau dia bisa break berarti double bottomnya terbentuk kan. Oke, jadi kalau lebih itu aja opiniku minggu depan. Jadi cenderungnya adalah IHSG, kesimpulannya lebih cenderung ke area sideways. Tapi hati-hati ya, kalau misalkan Big Bang-nya turun, ya IHSG kemungkinan besar akan turun. Ya, di hari Jumat kemarin sebenarnya beberapa saham yang sempat naik ketika Pak Prabowo menang secara quick count itu mulai koreksi lagi ya, konstruksi, terus kemudian mining gitu ya, nikel mining dan segala macamnya itu dimulai koreksi lagi. Jadi yang menahan IHSG kita itu hanya saham-saham Pak PP aja ya, dan juga banking, sisanya udah mulai koreksi lah. Oke, paling segitu dulu teman-teman terkait story quest kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Dan thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, salam cuan.